Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Kediri, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Siswaan Ibu Yepi Yosana, yang mewakili Bapak Kepala Sekolah yang berhalangan hadir, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf, TU, rekan-rekan semua dari SMP Negeri 2 tercinta. Salawat serta salam kita tujukan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliaunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitu sangat luar biasa Bapak Ibu, kita hari ini dipertemukan pada hari Jumat yang cerah ini. Jadi dengan serangkaian yaitu acara diseminasi budaya positif dalam program calon guru penggerak angkatan 11 Kota Kediri. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, berikut susunan kegiatan diseminasi budaya positif CGP angkatan 11. Antara lain yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah yang diwakili oleh Ibu Yepi, dan yang ketiga penyampaian materi diseminasi budaya positif, yang keempat refleksi serta umpan balik peserta diskusi, yang kelima penutup. Acara pertama marilah kita buka dengan bacaan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan lancar dan berjalan dengan kesepakatan yang telah terjadi. Itu acara kedua, kami berikan sambutan kepada Ibu Yepi Yosana untuk memberikan arahan kepada kita semua. Ibu Yepi, kami persilakan waktu dan tempat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama mengikuti kegiatan pada hari ini Jumat 16 Agustus 2024, yaitu diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Kediri, yaitu Bu Krisna Suherlina SPD. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan hari ini yaitu diseminasi budaya positif, nanti kita bisa belajar ya apa yang dimaksud dengan budaya positif nanti yang akan disampaikan oleh Bu Krisna. Jadi kita bisa saling berbagi ilmu, kemudian ini bisa berdampak atau berguna bagi Bapak Ibu sekalian selaku guru atau peserta didik, yang nanti akan berguna juga untuk anak didik kita ya, sehingga anak-anak kita menjadi bisa mewujudkan ya profil pelajar Pancasila, yaitu semuanya bisa berkembang, anak-anak bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan masing-masing murid kita, karena mereka merupakan potensi-potensi yang memiliki kemampuan-kemampuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya ya. Semoga untuk ini kita mengikuti kegiatan ini bisa membuat kita semakin mempunyai kompetensi, di mana kita selaku peserta didik bisa mengelola pembelajaran kita, menjadi pemimpin dalam pembelajaran tersebut untuk anak didik kita, peserta didik kita, generasi penerus bangsa. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini dengan memohon pertolongan pimpinan pada Tuhan Yang Maha Esa, supaya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 2 Kediri
yang akan disampaikan oleh Ibu Krisna Suherlina kami nyatakan dibuka. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yepi atas motivasi di pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan nanti dari awal sampai akhir kita diberikan kelancaran. Amin. Berikutnya langsung kita panggil Bu Krisna untuk memberikan materi pencerahan untuk kita semua. Semoga ilmu-ilmunya bermanfaat bagi kita semua di sini. Amin. Bu Krisna, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Arief atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik. Terima kasih sudah hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif SMP Negeri 2 Kediri. Untuk kegiatan pertama kita awali dengan ice breaking ya. Kita kan ini tadi baru kegiatan di pagi hari senam sehat ya. Kita monggo kita bersama, silakan berdiri dulu teman-teman. Oke, untuk kegiatan ice breaking kali ini di sisi kiri, sisi depan ya, sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya ini dengan Bapak Ibu guru dan staf TU yang berbeda. Monggo silakan nanti ikuti instruksi dari saya. Aturannya ini kita senyum selama 30 detik memandang di depan kita ya. Nanti saya instruksikan. Sudah siap Bapak Ibu guru? Sudah siap? Oke, yang di depannya. Jadi memandang yang di depannya. Sudah siap? Halo, sudah siap? Oke, hitungan ketiga 1, 2, 3, go, baru dimulai. Belum dimulai Bapak Ibu guru. Boleh tertawa. Nanti hanya senyum tidak tertawa. Kalau yang tertawa berarti ya berarti yang gagal, yang tertawa. Kalau kita tahu tuh nih. Senyum kemudian. Ye, monggo kita mulai. Hitungan 1, 2, 3, go. Ayo. Senyum selama 30 detik. Ini Bapak Ibu guru kuat ya, menahan untuk tidak tertawa. Silakan dipandang sisi sebelah depannya, dipandang. Pak War, jangan memandang saya, memandang depannya bukan. Oke, 30 detik selesai. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Semua berhasil. Ya. Terus selanjutnya, silakan boleh duduk sambil duduk. Selanjutnya, ini nanti ketika kita bermain tepuk tangan seperti yang kita lakukan ketika kita sekolah ya. Tepuk 1 nanti, tepuk 1, terus. Tepuk 2, bebas. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, luar biasa. Bisa Bapak Ibu guru? Tepuk 1, tepuk kemudian terus. Tepuk 2, hebat. Tepuk 2, hebat. Terus hebatnya gini aja ya. Tepuk 2, hebat. Tepuk 3, semangat. Ya, tepuk dulu 3 kali baru semangat. Ya. Untuk yang tepuk keempat itu luar biasa. Oke. Bisa dimulai? Bisa. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Hebat. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Oke. Selanjutnya tepuk 1 saya gantikan dengan selamat pagi. Tepuk 2 saya gantikan selamat siang. Tepuk ketiga saya gantikan dengan selamat sore.
selamat malam itu nanti tepuk keempat. Paham ya Bapak Ibu? Oke, bisa kita mulai ya. Siap? Ready? Siap? Selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, hari ini saya berada di sini. Saya hanya sharing ya, bukan menggurui teman-teman. Saya hanya sharing praktik baik yang sudah saya terima ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Monggo Pak Arif. Latar belakang kegiatan diseminasi ini, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif. Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu, kita sebagai pendidik diharapkan dapat menuntun murid sesuai kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Zaman sekarang ini kan digital ya. Kemudian pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya positif dan lingkungan yang mendukung, inklusif dan nyaman di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Seperti yang kita ketahui, visi SMP Negeri 2 ini sudah selaras dengan profil pelajar Pancasila, nggih? Sudah nggih? Unggul dalam prestasi, berbudaya lingkungan, berdaya saing global, dilandasi iman dan takwa. Agenda kegiatan ini tadi sudah kita buka dengan ice breaking. Yang kedua, presentasi diseminasi budaya positif. Selanjutnya praktek keyakinan kelas. Berikutnya praktek segitiga restitusi dan diakhiri dengan penutup. Lanjut. Tujuan kegiatan: peserta dapat memahami terkait perubahan paradigma belajar. Peserta dapat memahami terkait disiplin positif dan nilai kebajikan universal dan motivasi perilaku manusia. Peserta dapat berkolaborasi dalam pembuatan keyakinan kelas. Peserta dapat memahami terkait kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol. Peserta dapat berkolaborasi mempraktikkan segitiga restitusi dalam penerapan disiplin positif. Mungkin beberapa dari tujuan itu memang masih asing ya di telinga teman-teman. Ini nanti kita belajar bersama apa itu yang dinamakan budaya positif, segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas hari ini pada forum diseminasi ini saya sajikan beberapa, nanti boleh ditambah. Yang pertama, berpartisipasi aktif dalam diskusi. Yang kedua, menghargai menghargai pendapat peserta lain. Semua pendapat dan pertanyaan itu berharga. Berikutnya, penggunaan telepon genggam hanya saat silent mode, menjaga kebersihan ruang kegiatan diseminasi. Ini teman-teman setuju, sepakat? Atau mau ditambah? Sudah? Lanjut Pak Arif. Konsep inti budaya positif yang kita pelajari hari ini, yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Lanjut. Perubahan paradigma belajar. Siswa atau murid yang dahulu dengan sekarang itu berbeda ya Bapak Ibu Guru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga para murid sesuai kebutuhannya berkembang sesuai kodrat alam dan zamannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut, teori kontrol
Dr. William Blazer. Ini ada 4 ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ya, di sini Stephen R. Covey ini menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Next, Pak Arif. Di sini paradigma stimulus respon berubah ke teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini terkait kegiatan kita sehari-hari ya Bapak Ibu Guru. Kita sebagai pendidik, untuk stimulus respon, realitasnya kebutuhan kita beranggapan kebutuhan siswa itu sama. Ternyata pada teori kontrol, realitasnya kebutuhan dari murid-murid kita itu berbeda dan unik. Semua orang melihat hal yang sama, padahal di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya nanti bisa saya share. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Lanjut Pak Rik. Disiplin positif, apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif yaitu kebiasaan yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan tanggung jawab. Yuk lanjut Pak Rik. Nilai-nilai kebajikan universal, sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, setiap perilaku atau perbuatan itu semua memiliki tujuan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Ya, ini seperti yang kita ketahui, tujuan kita pada pendidikan sekarang ini mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi karakter. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Ketiga, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Lanjut. Ya, di sini ada 3 poin. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sering dilakukan kita ataupun murid ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang lebih tepat ini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini kaitannya dengan nilai kebajikan. Di sini ada sebuah kasus atau permasalahan. Ini mungkin juga terjadi di tengah-tengah kita. Kita cermati dulu ya Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada Iva, ia menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut.
Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kira-kira dari permasalahan atau kasus tersebut itu terjadi di antara kita enggak, di tengah-tengah kita? Pernah terjadi atau belum? Atau bahkan tidak pernah terjadi? Pernah? Pernah terjadi Bu Lastri? Pernah? Oke. Yuk lanjut. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Apakah Bapak Ibu Guru setuju? Mengapa kok tidak setuju? Karena mempermalukan IFA di depan temannya. Selain itu, bisa mempengaruhi apa kira-kira Bapak Ibu? Mentalitasnya. Ya, bisa mempengaruhi psikis dari IFA ya. Terus yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman. Kenapa kok dikatakan hukuman? Ya, karena berkaitan dengan kegiatan fisik dan membuat psikis IFA itu down. Ya, ini contoh terkait dihukum dengan penghargaan ketika kita memberikan hadiah ke siswa atau murid-murid, itu sama halnya kita melakukan sebuah hukuman. Karena apa? Murid-murid itu melakukan apa yang kita instruksikan itu berdasarkan dorongan dari eksternal, yaitu pemberian hadiah. Jadi dorongan eksternal itu akan berdampak negatif pada siswa. Jadi siswa itu akan ketergantungan, menurunkan kualitasnya, menurunkan kreativitas, dan mengurangi motivasi intristik. Motivasi intristik itu motivasi dalam diri siswa. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu Guru? Oke, sekarang kita identifikasi, kita menganalisis pernyataan yang disajikan pada layar ya. Silakan Anda tentukan pernyataan di bawah ini, hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke, kita simpan dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Lanjut, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Oke, kita cek jawabannya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua menjawab dengan jawaban yang benar. Selanjutnya, next Pak Arif, keyakinan kelas. Sekarang kita beralih ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Pernyataan tersebut apakah benar atau salah? Salah. Yuk kita cek jawabannya. Oke, benar jawabannya salah. Berikutnya Pak Arif, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Pernyataan ini benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Kita cek bersama ya. Oke, jawabannya benar. Lanjut Pak Arif. Berikutnya Bapak Ibu Guru, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Yang pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor. Ini keliru penulisan gitu. Menggunakan helm saat mengendarai motor, apakah kesehatan, apakah keselamatan, atau kebersihan? Keselamatan. Oke, berikutnya, membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan.
Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Disiplin, menghormati, terus apa lagi? Ada lagi? Sopan santun. Mari kita cek jawabannya. Oke, benar ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Menggunakan helm saat mengendarai motor, keselamatan, membuang sampah pada tempatnya, kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar, hormat atau bersikap positif. Oke, next Pak Arif. Nah, sekarang kita urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Jadi ini nanti akan berfungsi ketika kita di awal pembelajaran Bapak Ibu Guru. Kita tentukan keyakinan kelas bersama-sama murid. Nanti murid akan timbul kesadaran diri untuk melaksanakan dari kesepakatan yang telah disepakati berupa keyakinan kelas. Yang mana kira-kira yang pertama? Berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang pertama, yang kedua? Mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Next, menyarikan peraturan menjadi nilai kebajikan. Berikutnya, setelah itu berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Terus berikutnya, ya sudah tadi berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Selanjutnya meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mari kita cek jawabannya. Oke, ini urutan yang benar ya. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan menjadi nilai kebajikan. Jadi setelah peraturan itu diubah menjadi kalimat positif, kita carikan nilai-nilai kebajikan pada keyakinan kelas yang telah dibuat. Terus yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu, sesuaikan perubahan zaman. Yuk lanjut. Praktek keyakinan kelas. Prosedur aktivitas praktik. Jadi kita membuat keyakinan kelas dengan tahapan pertama, yaitu memunculkan peraturan-peraturan kelas. Yang kedua, mengubah menjadi kalimat positif. Kemudian kita menyarikan peraturan menjadi nilai kebajikan. Setelah itu, pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel T dan tabel Y. Yang terakhir, pendalaman keyakinan kelas peran guru dan murid. Monggo sekarang kita bersama-sama memunculkan peraturan yang ada di kelas. Bisa minta bantuannya Pak Arif? Monggo, kemudian yang sudah selesai bisa ditempel di bagian pojok di bawah kata peraturan kelas. Oke. Nanti kita identifikasi kalau ada yang sama, jadi dituliskan hanya satu kalimat untuk keyakinan kelas. Monggo Bu Lasri. Terima kasih. Monggo lanjutnya Pak Wan. Terima kasih Pak Wadoyo, Bu Andi, Bu Yepi. Monggo kemudian. Terima kasih. Kemudian Bu Indah, Bu Mami, Bu Farid, terima kasih.
kasih Pak Anas. Sudah semua ya? Saya bacakan dulu ya peraturan kelas yang sudah dituliskan Bapak Ibu Guru. Yang pertama, saling menghormati perbedaan agama. Dilarang makan pada waktu guru menerangkan. Siswa wajib tertib waktu KBM berlangsung. Tidak ramai selama KBM. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh mengaktifkan handphone ketika jam pelajaran. Tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Menjaga kebersihan kelas, saling menghargai pendapat sesama teman. Mari kita ubah menjadi kalimat positif ya. Ini tadi kita cermati di sini ada beberapa yang menggunakan kalimat negatif. Yang pertama, saling menghormati perbedaan agama. Ini sudah menggunakan kalimat positif atau belum? Sudah. Saling Yang kedua, siswa wajib tertib waktu KBM berlangsung. Sudah positif? Saya tuliskan tertib ya, nggak usah. Tertib waktu KBM berlangsung. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Sampun ya? Sampun apa dereng? Sampun. Los. Tidak boleh mengaktifkan handphone. Kita ganti menjadi kalimat positif. HP dalam keadaan silent mode ya. Pada saat pembelajaran. Baik, selanjutnya setelah kita ubah menjadi kalimat positif, kita rinci menjadi nilai kebajikan per poin. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, saling menghormati perbedaan agama. Ini poin nilai kebajikannya apa nggih? Napa? Toleransi. Nggih, toleransi saling menghormati. Tertib waktu KBM berlangsung. Disiplin. Membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan. Kemudian HP dalam keadaan silent mode. Disiplin. Oke, berikutnya keyakinan kelas. Ini sudah kita tuliskan, sudah kita ubah menjadi kalimat positif. Jadi kita sudah menyepakati ya. Keyakinan kelasnya ini ada 4. Poin pertama, saling menghormati perbedaan agama. Yang kedua, tertib waktu KBM berlangsung. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian HP dalam keadaan silent mode pada saat pembelajaran. Minta tolong. Ini contoh tabel T praktik keyakinan kelas bagian 4. Jadi ada tindakan atau perilaku yang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Untuk yang tampak seperti diisi dengan perilaku yang mencerminkan nilai. Contoh, tekun bekerja dan menyimak guru, datang tepat waktu. Terus yang tidak tampak seperti diisi dengan perilaku yang tidak mencerminkan nilai. Contohnya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, datang terlambat. Mungkin dari teman-teman Bapak Ibu guru ada contoh yang lain? Monggo silakan. Kolaborasi dalam kegiatan kerja bakti di kelas, menjaga kebersihan
Menjaga kebersihan, misalkan tampak seperti itu aktif menjaga kebersihan. Untuk yang tidak tampak seperti Membuang membuang sampah sembarangan. Oke, terima kasih Bu Dian. Lanjut Pak Arif. Ini contoh tabel Y, praktik keyakinan kelas bisa kita rancang seperti ini. Terdengar, terlihat, berperilaku. Untuk terdengar, yuk saya bantu. Ini bisa panjenengan cermati ya. Untuk terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izin, jadi tidak boleh sembarangan memegang atau memindahkan barang milik orang lain. Terus selanjutnya berperilaku, tersenyum ramah seperti budaya positif yang sudah diterapkan di SMP Negeri 2 ya. 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun. Oke, lanjut Pak Arif. Ini contoh tabel peran murid guru praktek keyakinan kelas bagian 5. Ini lebih terperinci. Untuk guru tugasnya seperti yang kita ketahui mengajar, mendidik. Dan poin berikutnya mungkin ada tambahan untuk guru. Tugasnya guru selain yang saya cantumkan, mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, membimbing murid berkembang sesuai kodratnya ya. Terus untuk murid tugasnya selain belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, selain itu apa ya? Ada ide atau masukan? Mengikuti program sekolah dengan baik ya, mendukung program sekolah ya. Selanjutnya guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Mungkin perubahan cara mendidik dari yang lama ke sekarang itu sudah berubah ya. Kita mendampingi, membersamai murid dalam proses tumbuh kembangnya. Ini guru tugasnya sudah menarik. Kebutuhan dasar manusia. Yuk. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan antara kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Seperti yang kita cermati, kita simak tadi, kasusnya Iva itu kan ada kebutuhan fisiologis dengan psikologis yang kurang tepat ya dilakukan oleh guru. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kata lupa. Monggo bisa diisi. Kata lupanya yang pertama apa ya? Kesenangan. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga apa ya kira-kira yang kedua? Kebebasan. Monggo yang nomor 4. Ayo, apa yang nomor 4? Kira-kira nomor nggih? Yang keempat dan kelima? Oke, mari kita cek bersama. Yang pertama kesenangan, yang kedua cinta dan kasih sayang. Semua pasti sudah merasakan cinta dan kasih sayang ya. Kebebasan, yang keempat penguasaan, 5 bertahan hidup. Lanjut Pak Arif. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini saya cantumkan sekalian ya. Kesenangan itu kebutuhan untuk merasa senang, cinta dan kasih sayang kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang, berkoneksi, kebutuhan kebebasan, kebutuhan untuk diterima. Ini kok sama ya Pak? Ya, untuk diterima, penguasaan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan sebagainya. Yuk lanjut Pak Arif. Posisi kontrol restitusi. Ya, di sini sudah disampaikan ya teori Dian Gosen.
menyatakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas selama ini. Apakah sudah efektif? Apakah berpusat memerdekakan murid? Atau sebaliknya? Lanjut Pak Arif. Ya, 5 posisi kontrol institusi. Ini yang pertama penghukum ya. Ini dulu sering dilakukan bagi guru. Yang kedua pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ini yang paling tepat sebagai manajer. Jadi kita sebagai manajer itu kita menstabilkan identitas anak dulu ketika melakukan kesalahan. Terus yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu membuat keyakinan. Di sini saya berikan kepada teman-teman Bapak Ibu guru di sini lebih rinci. Jadi antara motivasi eksternal, motivasi intrinsik, identitas dari kita. Monggo Pak Arif. Jadi segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Next Pak Arif. Ini tahapannya. Berikutnya. Ini sudah benar ya urutannya. Ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi. Next Pak Arif. Di sini segitiga restitusi. Ini tadi yang sudah saya bagikan kepada Bapak Ibu guru. Bagaimana menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Untuk yang saya bagikan tadi terkait bagaimana peran kita sebagai guru, sebagai manajer, terus penghukum, terus yang sebaiknya dilakukan itu sebagai manajer. Berikutnya, ini ada video pendek terkait segitiga restitusi. Mari kita simak bersama. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku baru ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu?
Dia nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru. Ini tadi kita sudah menyimak melihat video tersebut. Jadi Pak Gurunya itu berupaya untuk menstabilkan identitas dari murid tadi, kemudian validasi tindakan yang salah dan membuat keyakinan. Next, menstabilkan identitas sekilas saja bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, dari merasa sedih dan emosionalnya hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Contoh responnya, berbuat salah tidak apa-apa, saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Next, Pak Arif. Untuk validasi tindakan yang salah tadi sudah kita cermati di video tadi ya. Berikutnya Pak Arif. Untuk menanyakan keyakinan, proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nilai apa yang kita percaya, apa yang keyakinan kelas kita. Jadi itu fungsi dari keyakinan kelas. Kita bisa ketika ada masalah nanti anak-anak itu kita tanya bagaimana keyakinan kelas kita. Apakah perbuatan yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Berikutnya, ini ada sebuah kasus. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah Ibu santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Bu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki masalah yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman kelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu Kepala Sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Selanjutnya Pak Arif, next. Pertanyaannya, ini ada 2 pertanyaan pemantik. Yang pertama dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan Ibu Santi? Balik tuh. Langkah-langkah restitusi yang dilakukan Ibu Santi, yang pertama Pak, menstabilkan identitas. Apakah sudah? Apa sudah dilakukan Ibu Santi? Menstabilkan identitas? Sudah. Yang kedua, apakah Ibu Santi sudah memvalidasi tindakan yang salah dari Vivi dan Natali? Sudah. Apakah Vivi dan Natali tadi sudah membuat keyakinan?
Menyatakan keyakinan sudah. Ya, jadi dia tadi sudah memberi gagasan, mengusulkan diskusi dan atau mengirim email kepada Ibu Eni terkait gagasan mereka. Next. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Yang tadi ya? Ya. Diskusi dan mengirimkan email. Kita cek jawabannya. Ya, ini. Jadi di situ bagaimana menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kemudian tarik. Ini ada 4 soal tapi saya ringkas menjadi 2. Next. Ya, refleksi hal baik apa yang sudah saya lakukan di hari ini. Yang kedua, hal apa yang bisa saya tingkatkan ke depannya. Yang ketiga, hal apa yang saya pelajari hari ini. Nanti akan dipandu oleh Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih banyak Bu Krisna atas pemaparan materi. Mungkin Bapak Ibu untuk refleksi umpan balik apa saja yang disampaikan oleh Bu Krisna tadi. Mungkin ada umpan balik perwakilan dari Bapak Ibu, Bu Andi atau Bu Dian atau Bu Farid. Monggo Bu Farid. Iya. Intinya yang sudah kita kerjakan tadi, Monggo. bagaimana kita dari awal membawa keyakinan kelas yang belum tahu. Bu Farid, monggo. Ke depan. Iya. Untuk refleksi menurut saya kita tadi sudah mengetahui atau mempelajari mengenai keyakinan kelas. Jadi kalau mau kita teman-teman semua kalau mau menggunakan itu tadi keyakinan kelas sudah bisa diterapkan untuk ya peraturannya dalam kelas, keyakinan kelas itu tadi. Saya sebelumnya juga pernah mencoba untuk membuat keyakinan kelas tapi masih pada peraturan kelas, belum sampai ke keyakinan kelas, masih banyak menggunakan kalimat negatif. Nah, untuk berikutnya saya sudah bisa menerapkan dan semoga kita semua Bapak Ibu guru bisa menerapkan di kelas-kelasnya, terus tetap semangat untuk mendidik siswa-siswanya. Terima kasih. Satu lagi, monggo, Bu Lasri. Kemudian Baliknya. Kemudian monggo. Satu lagi terakhir. terkait keyakinan kelas dan Apa? restitusi. Kemudian monggo, kemudian. Silakan. Untuk yang Bu Farid tadi kan sudah terkait keyakinan kelas, kemudian terkait langkah-langkah restitusi. Ya, terima kasih Pak Arif untuk waktu yang diberikan. Saya merasa terbantu sekali dengan paparan yang disampaikan Bu Krisna tadi tentang apa itu restitusi, peran kita seperti apa sebagai guru dalam mendidik anak-anak. Ya, kita tidak boleh mengedepankan emosi, kita harus mengandalkan kontrol diri dulu. Di sini kita sudah mendapatkan pemaparan apa yang harus kita lakukan sebagai guru, cara menerapkan cara yang efektif, bagaimana menghadapi seorang siswa ketika siswa mengalami masalah dengan temannya ataupun dengan gurunya. Terima kasih untuk Bu Krisna atas pemaparannya. Mungkin ini sangat bermanfaat sekali, terutama atau khususnya untuk saya, dan bisa saya terapkan di dalam proses pembelajaran saya. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Bu Dian dan Bu Farid tadi sudah memberikan umpan balik pendapat yang telah disampaikan oleh Bu Krisna tadi. Sangat luar biasa pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang kita impikan selama ini
berkesinambungan dengan pemaparan yang disampaikan oleh Bu Krisna, sehingga menjadi pembelajaran yang bermanfaat untuk peserta didik kita ke depannya. Amin. Untuk terakhir kami mohon untuk doa yang dibacakan oleh Bapak Anas. Kami mohon waktu dan tempat, persilahkan untuk Bapak Anas. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu Guru, sebelum mengakhiri untuk acara hari ini, marilah kita berdoa bagi Bapak Ibu Guru yang mempunyai keyakinan lain selain agama Islam. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anas atas doanya. Baik Ibu Bapak, serangkaian acara diseminasi hari ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang